Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Menanggapi video yang beredar di media sosial, ada seorang yang mengaku dirinya ustadz berceramah di depan jamaahnya, dan ada salah satu jamaah yang bertanya melalui media tulisan, ya, melalui teks, tentang Mori dalam organisasi kita, yaitu PSHT, ya. Jadi dalam ceramah tersebut sang ustadz mengatakan bahwa Mori dalam SHT adalah sesuatu perbuatan yang syirik, ya. Karena di situ ada tulisan nama kita dan juga weton, ya. Saya mengikuti perguruan silat, di mana setiap anggotanya diwajibkan untuk menyimpan kain kafan dengan alasan untuk mengingatkan kepada kematian. Dan kain kafan itu bertuliskan nama, tanggal lahir, dan weton saya. Weton itu maksudnya apa? Hah? Weton itu apa? Oh, itu pahing kliwon itu, ya. Ya. Dan setiap malam satu suro kain kafan itu dicuci dengan air kembang. Udah. Udah, ente nggak usah jadi jagoan, Ente tinggalkan silat tersebut, ya. Ente belajar pakai senjata saja, nggak usah silat-silat, ya. Ada guru perguruan yang lain tidak harus seperti ini. Atau antum bilang saya tidak mau ikut yang gini-giniannya. Ya. Karena kalau ini kental dengan tenaga dalam, pakai jin-jin, apalagi ada acara satu suro, kain kafan macam-macam ditulis pakai kembang. Ini ritual yang tidak benar, ini khurafat, ya. Jadi begini, ya, mengenai perihal weton tadi, atau mungkin hari, atau mungkin nama yang kita tulis di dalam mori kita, ya, itu hanyalah sebagai penanda, ya, bahwa itulah mori kita supaya tidak tertukar dengan punya teman kita, kan begitu, ya. Jadi pada dasarnya bahwa hari itu yang memang diciptakan oleh orang Jawa maupun orang Arab sendiri maupun orang Kristiani, itu pada dasarnya tidak mengandung kesyirikan, ya. Mau itu hari Ahad, mau hari Senin, Minggu, maupun Pahing, Pon, Kliwon, ya. Itu pada dasarnya tidak ada unsur kesyirikan, ya. Apabila ustadz tersebut mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang syirik karena ada tulisan wetonnya, lalu syiriknya di mana? Nah, itu kan cuman hari yang memang diciptakan oleh orang-orang terdahulu daripada kita, ya, oleh leluhur-leluhur kita, ya. Kalau menurut saya itu hanyalah sebuah penanda bahwa itulah punya kita, agar tidak tertukar dengan punya orang lain, ya. Nah, yang kedua, bahwa ustadz tersebut mengatakan cuci mori, memakai bunga, itu perbuatan yang syirik, ya. Jadi gini, ya, kalau menurut saya ini kan, yang namanya benda, baju, ataupun yang lainnya itu kan pasti kotor, kan. Kenapa di SHT itu morinya dikumbah, dicuci hanya 1 tahun sekali, kan. Jadi begini, ya, karena itu kan barang yang mungkin kita jarang menggunakannya, ya. Jadi karena kita jarang menggunakan, jadi tingkat kekotorannya pun sangat jarang, ya. Makanya dicucilah 1 tahun sekali. Beda dengan baju yang sering kita pakai, mungkin bisa 1 kali pakai langsung kotor. Karena itu barang yang tidak jarang dipakai, maka tidak mungkin barang itu akan kotor, ya kan. Karena barang itu kan kita simpan, kan. Jadi kenapa harus menggunakan bunga? Karena bunga itu kan mengandung unsur wewangian, ya. Sama seperti kita mandi menggunakan sabun. Nah, di dalam sabun itu kan ada saripati daripada bunga tersebut. Supaya apa? Supaya wangi. Jadi menggunakan wewangian itu tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada, ya.
Dan apabila ada yang menganggap bahwa itu adalah unsur kesyirikan, mungkin ya kalau menurut saya kurang memahami aja ya. Nah, video selanjutnya bahwa Ustadz itu mengatakan lebih baik belajar senjata, ya kan? Tidak usah belajar pencak silat kan? Jadi begini ya Lur ya. Kalau menurut saya, ketika kita belajar senjata dan kita berada di lapangan maupun di jalan atau di mana aja, ketika kita mendapat serangan dari luar, karena yang kita pelajari senjata dan kita tidak mungkin membawa parang, membawa tombak kemana-mana kan. Jadi apa kita bisa gelut nanti kan kalau seumpama ada bahaya yang mengancam diri kita maupun keluarga kita kan. Nah, itulah gunanya pencak silat, karena di dalam pencak silat diajarkan olah kanuragan yang intinya untuk membela diri dan juga menyerang musuh kita apabila kita terdesak kan. Apabila kita tidak pernah belajar kanuragan tadi kan, maka kita tidak akan mampu untuk melawan musuh yang mungkin mengancam kita. Dan apabila kita hanya belajar senjata, tidak mungkin kita membawa senjata. Apabila kita membawa senjata, tentu membawa parang, pisau, tentu kita akan ditangkap oleh pihak yang berwajib ya, oleh polisi kan. Nah, itu yang perlu dipahami ya bagi para orang yang mungkin segala sesuatu itu menganggap sesat dan juga syirik ya. Syirik itu yang dimaksud adalah menduakan Tuhan, meminta pertolongan kepada selain Tuhan. Nah, di dalam mori kita, mori SH itu kan, mori itu hanya sebagai penanda bahwa ini loh kamu itu sudah menjadi warga, ini loh bekal kamu itu ini loh. Kalau menurut saya itu hanyalah sebuah untuk mengingatkan kita terhadap sesuatu yang akan kita lalui nanti, yaitu kematian kan. Ketika kita melihat mori 1 tahun sekali istilahnya kan, saat mencuci kan, maka kita akan teringat bahwa inilah nanti yang akan kita bawa untuk bekal kita saat kita mati ya. Inilah harta terakhir kita yang akan kita bawa. Tidak mungkin kita bawa motor, baju, mobil dan yang lainnya ya. Dan kalau menurut saya, mengapa 1 tahun sekali? Karena itu hanyalah untuk berkaca pada diri kita sendiri ya. Ketika mori itu bersih, putih, wangi, maka hati kita pun harus seperti itu ya. Hati kita harus juga yang bersih, yang wangi. Maksudnya adalah hati kita ini harus selalu bersih. Tidak boleh hati kita ini kotor. Sebagai orang SH Trate yang dulunya diajarkan beberapa falsafah yang tujuannya memang untuk kebaikan ya. Jangan lagi nanti mengatakan bahwa falsafah itu adalah sebuah kesyirikan atau kemusyrikan ya. Itu tidak benar ya. Jadi segala sesuatu itu harus dipikirkan dampaknya apa. Karena saya sendiri pun begini ya, saya tidak pernah menganggap bahwa mori itu adalah sebagai yang mengandung kekuatan spiritual, bahwa itu bisa menyembuhkan kita saat sakit atau mungkin yang lainnya ya. Saya tidak berpikir seperti itu, karena saya walaupun saya sudah punya mori tapi saya tetap sakit, tetap batuk, tetap flu ya kan. Intinya adalah bahwa kita itu harus harus memang benar-benar bahwa kekuatan itu datangnya dari Allah kalau saya kan. Kalau mungkin yang beragama lain mungkin ya silahkan, monggo, ini terserah kepercayaan masing-masing ya. Dan di SH Trate itu tidak diajarkan bahwa kita itu harus mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, harus bisa terbang atau apa, tidak ya. Coba bisa dilihat semua warga SH Trate ada yang bisa terbang atau tidak. Nah, itu kan. Itu kalau mau melihat ke situ kan kita harus tahu ya bagaimana orang SH Trate ini latihannya apa yang dipelajari kan. Jadi tidak ada unsur kesyirikan sama sekali ya. Ya itulah tadi yang
memang mengganjal di hati saya ya. Kurang lebihnya apabila saya ini ngomongnya masih belepotan ya mohon maaf lah, karena saya ini baru membangun channel ini dan saya baru belajar berbicara di depan kamera ya. Salam persaudaraan.